Izinkan saya mempresentasikan makalah saya yang berjudul Perkembangan pada Masa Bayi. Nah, oke, next. Nah, perkembangan pada masa bayi. Pentingnya kita memahami pertumbuhan bayi. Memahami perkembangan pada masa bayi sangat penting untuk pertumbuhan manusia. Ini mencakup aspek fisik, kognitif, emosional, sosial, dan bahasa untuk membantu pengasuh dan profesional kesehatan. Oke, next. Eh, nah, sebelumnya kita harus memahami perkembangan pada masa bayi. Yang pertama, dari perkembangan fisik, ya, pertumbuhan fisik yang cepat sangat penting. Bahkan perkembangan fisik itu pada tahun pertama, bayi mulai mengalami pertumbuhan yang pesat, termasuk peningkatan berat badan, tinggi badan, dan perkembangan otot. Ya, misalkan bayi akan mulai mengangkat kepala, duduk, dan berjalan. Nah, yang kedua ada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif itu mencakup kemampuan berpikir, belajar, dan memecahkan masalah. Bayi mulai mengenali wajah, suara, dan objek di sekitar mereka. Stimulasi yang tepat seperti bermain dan berbicara sangat penting untuk perkembangan kognitif. Nah, yang ketiga ada perkembangan sosial. Keterampilan sosial berkembang melalui interaksi positif. Nah, perkembangan sosial dan sebenarnya perkembangan sosial dan emosional itu bersatu ya. Jadi pada dasarnya itu bayi mulai menunjukkan emosi dasar ya seperti senang, marah dan takut, interaksi dengan orang tua dan pengasuh sangat penting untuk membangun ikatan emosional dan keterampilan sosial. Oke, next. Eh, yang pertama, oh ya, perkembangan fisik. Nah, pada sudah tadi saya jelaskan sedikit, pada tahun pertama bayi mengalami pertumbuhan yang signifikan, tonggak motor seperti mengangkat kepala dan merangkak menunjukkan perkembangan fisik yang penting da- dalam mendukung kemampuan bergerak mereka. Jadi, eh, perlu kita mengetahui perkembangan fisik bayi tersebut, apakah bayi misalkan dari bulan ke bulan apakah ada perubahan fisiknya, misalkan kalau dari berat badan misalkan dari bulan pertama itu misalkan dari bulan pertama bayi eh, misalkannya 3 kilo. Nah, nanti kalau bulan kedua ya, 2 bulan kemudian, apakah ada perubahan atau tidak gitu. Nah, bahkan kalau misalkan tidak ada perubahan, itu termasuknya eh, gangguan perkembangan. Ya, oke, next. Nah, ada milestone timeline pertumbuhan bayi. Nah, ada tuh dari berat badan. Nah, pada bulan pertama bayi biasanya lahir dengan berat badan 2,5 kilo hingga 4,5 kilo dan berat badan mereka meningkat sekitar 150 atau 200 gram setiap minggu. Nah, ada juga tinggi badan. Tinggi badan bayi meningkat secara signifikan di tahun pertama dengan rata-rata penambahan sekitar 25 cm dalam 12 bulan. Dalam 12 bulan pertama kehidupan mereka. Ada juga lingkar kepala. Nah, lingkar kepala pada bayi penting untuk
memantau perkembangan otak. Rata-rata lingkar kepala pada bulan pertama adalah sekitar 35 cm, tumbuh hingga 46 cm di usia 1 tahun. Ada juga pertumbuhan otak. Nah, pertumbuhan otak terjadi dengan cepat di mana bayi mengalami pengembangan jaringan saraf yang pesat dan mempengaruhi kemampuan kognitif dan perkembangan emosional. Ada juga kemampuan motorik. Eh, Kemampuan motorik itu harus seperti menggenggam mulai terlihat dalam bulan-bulan awal dan pada usia 12 bulan, bayi dapat mengendalikan gerakan tangan dan jari dengan lebih baik. Next. Next. Nah, ada perkembangan motor. Nah, yang pertama bayi mengangkat kepala. Nah, tengkok ini apa yang tidak terlihat. Tengkok ini di sekitarnya sekitar 1 sampai 3 bulan yang eh, apa ini? Pesan bayi untuk mengeksplorasi. Ada juga bayi sedang berguling ya. Lalu setelah pengangkatan kepala, bayi mulai berguling. Nah, Earflash biasanya berguling selama 4 sampai 6 bulan untuk meningkatkan mobilitas dan kekuatan mereka. Lalu setelah berguling ada lalu bayi duduk ya, mulai duduk itu biasanya duduk secara mandiri biasanya terjadi antara usia 6 sampai 8 bulan yang mendukung interaksi dan eksplorasi. Oke, next. Nah, ada juga perkembangan kognitif ya. Nah, perkembangan kognitif itu pertumbuhan mental dan kesadaran emosional. Perkembangan kognitif dan emosional bayi mencakup penjelajahan sensorik dan pemahaman. Interaksi aktif dengan pengasuh meningkatkan pertumbuhan otak dan perkembangan emosional yang sehat. Nah, termasuk juga ini tuh termasuknya mencakup kemampuan berpikir ya, belajar dan memecahkan masalah. Bayi mulai mengenal wajah, suara, dan objek di sekitar mereka. Jadi perlu kita untuk melihat perkembangan bayi secara kognitif itu kita memberi permainan yang mana permainannya itu berupa sebuah didikan, apakah bayi itu bisa memainkannya secara benar atau tidak. Jika misalkan si anak tersebut memainkannya secara benar, berarti itu ada perkembangan dari kognitif, berarti berpikir gitu si bayinya. Jadi perkembangan di berpikirnya itu ada gitu. Nah, next, oke. Nah, perkembangan kognitif, eksplorasi sensorik, dan implementasi objek. Oke, menurut Zen Piaget ya, Bu, kalau dibacanya itu eh, perkembangan kognitif, eksplorasi sensorik, dan implementasi objek itu bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan objek secara kejadian di sekitarnya. Anak-anak mempunyai ciri-ciri dan fungsi dari fungsi objek seperti mainan, perabot, dan makanan. Nah, bahkan menurut Piaget,
kemampuan atau perkembangan kognitif adalah hasil dari perkembangan otak dan sistem saraf serta pengalaman yang membantu individu untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Dengan demikian, kognitif menurut Piaget itu mencakup eksplorasi sensorik dan pemahaman eh, permanen eh, permanensi objek sebagai bagian dari perkembangan kognitif yang berlangsung pada tahap perkembangan-perkembangan anak. Nah, ada juga eksplorasi sensorik. Nah, bayi mulai menjelajahi dunia melalui indera mereka. Nah, ada juga permanensi objek, ya pemahaman bahwa benda eh, gelap ada saat tersembunyi gitu. Tetap ada saat tersembunyi. Oke, next. Ada perkembangan emosional. Nah, yang pertama ada attachment, yang berarti itu lampiran ya, sebuah lampiran. Apa ya? Ibu bisa dibesarkan gitu. Nah, nah, eh, ada attachment itu adalah ikatan emosional yang kuat dan khusus antara seorang anak, terutama bayi, dengan pengasuh utamanya. Ya, biasanya pada ibu atau siapa. Jadi ikatan tersebut sangat khusus ya pada seorang anak. eh jadi sebuah lampiran ya gitu. Terutama kepada ibu gitu. Yang kedua ada stranger anxiety. Stranger anxiety adalah kecemasan atau ketakutan yang dialami bayi atau balita ketika bertemu atau berhadapan dengan orang yang tidak dikenal. Terkadang kita menemukan bayi yang biasa misalkan bayi misalkan diasuh sama ibu gitu. Lalu tiba-tiba ada orang asing mulai mendekati dia lalu menggendong dia, lalu dia menangis menangis. Nah, itu termasuknya karena dia mempunyai rasa takut gitu. Nah, itu yang disebut dengan anxiety, eh, stranger anxiety. Atau kalau di